sahabat Ilmu Khairum, pembelajar dan praktisi YouTube. Semoga kedepannya sukses bersama ya. Nah, teman-teman ya yang baru gabung di channel ini dan atau teman-teman yang sudah subscribe, sebelumnya aku udah mengucapkan terima kasih karena sekarang subscriber aku sudah mencapai 60 orang. Alhamdulillah, ini pencapaian yang belum bisa dikatakan luar biasa, tapi ini sudah bisa aku apresiasi ya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe. Semoga betah dengan channel aku dan terus dukung channel aku dengan tonton video aku, kemudian like video aku, dan juga subscribe bagi yang belum ya. Nah, di video kali ini masih berkaitan dengan video aku yang sebelumnya nih ya teman-teman, tentang personal branding seperti itu. Nah, salah satu yang mempengaruhi personal branding itu adalah mindset ya. Ini aku cerita dari pengalaman aku ya teman-teman. Jadi awalnya aku bikin YouTube itu belum tahu mau dibawa kemana nih ya. Tapi setelah berjalannya waktu aku mulai belajar seperti itu ya. Kemudian aku mulai memperbaiki isi video aku seperti itu ya. Dan juga aku menentukan tujuan dari akhir nanti channel YouTube aku ini mau dibawa kemana seperti itu kan ya. Dan akhirnya ternyata apa yang aku lakukan itu menurut beberapa ahli itu adalah pengaruh dari mindset juga. Sebenarnya apa sih mindset itu ya? Nah, jadi mindset ini merupakan pola pikir kita tentang menghadapi sesuatu ya. Salah satunya ketika kita sebagai YouTuber pemula itu bagaimana kita menghadapi tantangan dan rintangan sebagai YouTuber ya. Banyak ya, misalnya tentang jam tayang yang sedikit terus, kemudian subscriber yang nggak nambah-nambah, kemudian kena klaim hak cipta. Nah, tantangan-tantangan itu harus kita atasi, dan salah satunya yang perlu kita bangun adalah mindset yang benar dulu nih ya teman-teman. Nah, tentunya teman-teman mau dong punya mindset yang bagus, punya perkembangan channel yang bagus, seperti itu ya. Karena keduanya itu saling berkaitan, teman-teman. Ketika mindset kita sudah bagus, insya Allah nih ya, channel kita juga akan berkembang dengan bagus juga nih ya. Karena apa? Karena aku juga bakal berbagi tips mindset-mindset yang harus kita miliki sebagai YouTuber pemula supaya channel kita terus berkembang. Apa aja mindset itu? Tunggu dulu ya. Nah, karena apa tunggu dulu? Sebelumnya aku mau cerita dulu nih ya teman-teman. Aku membuat video ini, membuat channel ini berawal dari benar-benar real pengalaman aku membangun channel ini kembali seperti itu. Karena seperti yang udah aku ceritakan sebelumnya, YouTube ini udah aku bikin sekitar 4 tahunan yang lalu, tapi mati suri, bukan mati suri lagi, udah gulung tikar kali ya kalau perusahaan seperti itu ya. Nah, tapi sekarang aku mulai konsisten, aku mau mulai untuk semangat lagi membangun YouTube channel aku ini supaya bisa bermanfaat nantinya, baik untuk aku diri aku sendiri ataupun untuk teman-teman yang membutuhkan tips, tutorial, dan juga pengalaman langsung dari aku bagaimana mengembangkan YouTube channel aku ini dimulai dari subscriber yang kurang dari 100 ya teman-teman. Ada banyak pengalaman yang sudah aku share juga di video sebelumnya, pengalaman aku apa aja yang udah aku alami untuk mendapatkan sampai sekarang 62 subscriber. Nah, untuk apa sih sebenarnya tujuannya kok aku share video yang gimana aku membangun channel ini? Yang pertama nih ya, untuk teman-teman yang sedang di fase sama dengan aku merintis YouTube channelnya seperti itu, supaya tahu bahwasanya YouTuber yang sukses itu, amin, suatu saat aku bisa sukses. YouTuber yang sukses itu memang berawal dari nol juga seperti itu ya. Salah satunya aku. Aku berharap suatu saat channel ini bisa membuktikan juga ke diri aku dan teman-teman juga nih ya yang mau sukses, yang mulainya barengan dari sekarang. Ayo sama-sama kita belajar lebih banyak lagi dan perbaiki mindsetnya. Mindsetnya apa aja nanti dulu ya. Nah, jadi supaya kita itu memperbaiki, ada rekam jejak nih ya teman-teman ya, ada rekam jejak ya teman-teman. Jadi gimana aku membangun channel ini, kemudian nanti siapa tahu nih ya, ada yang ketika aku udah sampai ke 1000 subscriber, baru ada yang mulai untuk mau membuat channel dan menemukan channel aku ini supaya dia tahu bahwasanya kalau memang kalian sedang di tahap susah mencari subscriber, susah mencari jam tayang, kami pun juga sama
ya, orang-orang yang sudah sukses di YouTube pun aku yakin juga sama, awalnya sama-sama susah mencari subscriber. Nah, dari kesamaan ya, sama-sama susah cari subscriber, sama-sama susah cari jam tayang. Nah ya, jadi salah satu yang perlu kita bangun adalah membangun mindset kita. Seperti itu ya. Tentunya teman-teman mau kan YouTube-nya berkembang. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita bangun dulu, kita luruskan dulu mindsetnya supaya kita bisa berkembang di YouTube. Ada apa aja tips-tipsnya? Berikut ini tips-tipsnya dari aku. Oke teman-teman ya, kalau bilang mindset itu pastinya udah di luar kepala lah ya, apa itu pengertiannya seperti itu. Sebenarnya mindset itu adalah kepercayaan atau pikiran kita tentang mengatasi suatu hal atau tentang bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan tentang dunia per-YouTubean ya, kalau misalnya kita sebagai YouTuber pemula. Nah, asal teman-teman tahu, salah satu kunci kesuksesan seseorang itu, baik itu dalam dunia per-YouTubean adalah mindsetnya. Kenapa nih ya? Ketika teman-teman atau kita nih ya sudah mempunyai mindset, sudah yakin suatu saat kita bisa sukses di YouTube, maka kita akan melakukan hal-hal banyak ya, karena mindset ini berkaitan dengan proses seperti ya. Maka aku bilang hal-hal ya yang bisa membuat kita itu menuju mencapai jalan, melalui jalan yang akan kita tuju ke titik akhir atau sebagai tujuan kita, yaitu kalau YouTuber pemula mungkin tujuan awalnya yaitu monetisasi ya, dengan syarat 4.000 jam tayang dan juga 1.000 subscriber seperti itu ya. Nah, tapi nggak bisa nih mindset kita cuma sebatas itu aja. Nggak bisa kita cuman mau ngejar 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber aja, nggak bisa. Nah, kenapa mindset itu penting ya? Pertanyaannya, kenapa mindset penting? Bukan kan pentingan kita mikirin kontennya apa, pentingan kita atur setting-settingnya apa, seperti itu ya. Nah, jadi aku jawab ya, kenapa mindset itu penting? Karena mindset ini adalah salah satu yang bisa mendukung kita untuk mengeluarkan ya, mengeksplor kemampuan terbaik dari diri kita nih ya teman-teman, sebagai YouTuber pemula. Nah, ketika kita sudah mau mengeksplor kemampuan yang terbaik dari diri kita, maka kita akan menghasilkan video yang terbaik juga. Nah, lantas apa aja nih tips-tipsnya supaya kita bisa mempunyai mindset yang bisa mengembangkan YouTube channel kita? Mari kita simak berikut ini ya. Nah, yang pertama, ingat ya, yang pertama kita harus visioner. Kenapa harus visioner? Karena kita harus tahu nih tujuan akhirnya nanti channel YouTube kita ini mau untuk apa, seperti itu ya. Yang pertama bisa dari segi kontennya, misalnya ya teman-teman mau menyajikan apa di YouTube channel ini, kemudian nantinya misalnya sudah berpenghasilan, mau dibuat apa nanti penghasilan kita, seperti itu. Kita harus visioner, memikirkan ke depan. Karena kenapa? Ketika kita sudah visioner, maka kita akan merencanakan langkah-langkah kecil supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, ini selaras kan dengan apa yang aku bilang tadi, bahwasanya mindset itu akan mengantarkan kita kepada langkah-langkah kecil atau suatu proses yang mencapai tujuan kita nih teman-teman ya. Nah, kenapa aku bilang begitu? Ini juga berdasarkan pengalaman aku nih ya. Awalnya aku juga masih bingung nih ya, channel aku nih mau bahas apa sih kayak gitu kan ya. Karena pasti sebagai YouTuber pemula, teman-teman merasa bahwa diri teman-teman itu ada banyak hal menarik yang bisa teman-teman share seperti itu. Tapi teman-teman susah untuk memilih salah satunya kayak gitu. Kayak aku kemarin ya, aku suka hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran online, kulik-kulik online, kemudian Shopee, aku juga suka, kemudian ya aku suka semua itu ya, suka edit-edit, suka kemudian suka pengen mengeksplor tentang diri aku sendiri, kepribadian aku, misalnya pengalaman aku, luka-luka aku, kayak gitu. Karena banyak juga kan konten-konten tentang motivasi-motivasi diri seperti itu. Nah, pada akhirnya aku lihat lagi nih ya, ternyata sebagai YouTuber kita itu perlu visioner. Jadi aku pikir lagi, apa nih yang akan aku sajikan ke depannya? Apa jangka panjang yang ingin aku tuju dari YouTube channel aku ini?
Oke, akhirnya aku fokus ke satu tema, yaitu tentang bagaimana mengembangkan YouTube ini sendiri. Kenapa? Karena dari hal ini aku bisa mengeksplor satu bakat aku untuk mengedit edit foto, edit gambar, edit thumbnail seperti itu ya. Aku suka hal itu, jadi bisa aku tuangkan di sini. Kemudian yang kedua, aku suka ngomong, suka public speaking seperti itu ya. Nah, itu bisa aku lancarkan lagi di sini seperti itu ya. Dan satu ingat lagi ya, kita suka belum tentu kita fasih, kita bisa seperti itu ya. Nah, bagaimana kita mencapai bisa, yaitu dengan belajar. Dan aku saat ini juga masih belajar seperti itu teman-teman. Jadi inilah yang aku lakukan ya. Akhirnya aku fokus memilih tema tentang sharing pengalaman aku sebagai YouTuber pemula dan kiat-kiat apa saja yang aku lakukan sebagai YouTuber pemula seperti itu teman-teman. Ya, jadi itulah akhirnya ya teman-teman, aku bisa menemukan tujuan akhir aku nanti supaya bisa lebih mengembangkan diri aku, tentunya juga bisa mengaplikasikan apa yang sudah aku dapat di kuliahan ya. Aku dari prodi komunikasi dan penyiaran Islam seperti itu ya. Jadi aku sudah tidak terlalu asing dengan dunia edit mengedit ya. Kemudian aku juga tidak terlalu asing dengan public speaking seperti itu ya. Jadi aku mulai aja ini gali dan kembangkan potensi yang sudah ada di diri aku seperti itu. Dan tentunya juga dengan satu tema yang membahas tentang bagaimana kita merintis YouTube channel ya. Tentunya aku sendiri merintis channel ini seperti itu teman-teman. Nah, untuk mindset yang kedua yang harus kita punya, yaitu kita harus optimis ya. Udah nggak jarang lagi kan dengar kata-kata itu, ada optimis dan pesimis seperti itu ya. Jadi, teman-teman, kenapa aku bilang kita harus optimis? Karena dengan mental optimis, kita akan menghindari bujukan-bujukan, rayuan-rayuan yang bisa membuat kita sukses di YouTube. Contohnya nih ya, kalau kita sudah optimis ya, sudah matang dengan konsep kita tadi, dengan visioner kita, dengan tujuan kita, ketika kita sudah masuk ke tahap optimis, artinya kita tidak boleh lagi nih ya teriming-iming nih ya oleh sub, kemudian oleh beli jam tayang, beli subscriber seperti itu ya. Kenapa? Karena teman-teman berdasarkan pengalaman YouTuber-YouTuber yang sudah besar, mereka bilang bahwasanya penghasilan yang kita dapat dari YouTube nantinya itu setelah kita dimonetisasi. Percuma kalau kita punya subscriber banyak, tapi itu tidak aktif menonton video kita. Gitu. Karena ketika kita beli subscriber, itu artinya mereka itu hanya dibayar untuk mensubscribe kita, bukan untuk menonton video kita selanjutnya. Padahal penghasilan kita adalah dari berapa banyak durasi video kita yang ditonton oleh viewers gitu. Jadi alangkah baiknya kalau kita punya mental optimis untuk mengembangkan YouTube channel ini supaya teman-teman yang nonton video aku seperti ini benar-benar dari teman-teman yang memang suka seperti itu sama video aku. Benar-benar teman-teman yang butuh dengan pengalaman-pengalaman untuk mengembangkan YouTube channel seperti itu contohnya. Nah, yang ketiga yaitu mindset yang kita perlukan sebagai YouTuber pemula adalah berikan yang terbaik ya, teman-teman. Nah, yang dimaksud berikan yang terbaik ini bukan berarti teman-teman harus mengambil video dengan kamera DSLR atau teman-teman harus menggunakan reel yang bagus, teman-teman harus edit video yang bagus, itu bukan ya, teman-teman. Nah, konsep dari media termasuk YouTube nih ya, adalah ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu mengedukasi, menginformasi, menghibur ya, kemudian dapat memberikan manfaat seperti itu. Jadi kita bisa pilih salah satunya nih ya teman-teman. Kalau aku nih ya, aku nggak bisa menghibur, jadi ya udah aku pilih untuk menginformasi atau sedikit memberikan edukasi berdasarkan pengalaman aku seperti itu. Jadi silahkan teman-teman berikan yang terbaik seperti itu ya, untuk dapat video teman-teman itu dinikmati oleh penonton teman-teman dengan sukarela, dengan senang hati, karena di dalam video teman-teman ada hal yang bermanfaat. Aku rasa itu ya yang aku lakuin. Semoga teman-teman juga kedepannya bisa menghasilkan konten yang memiliki unsur atau memberikan yang terbaik untuk penonton teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman
suka konten, mau membuat konten tentang memasak, ya silahkan berikan dengan versi teman-teman yang terbaik. Mau bikin tutorial memasak kah, mau bikin memasak dengan hiburan kah, mau bikin mukbang kah, silahkan, boleh saja. Nah, mindset yang keempat yaitu sebagai YouTuber pemula kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya teman-teman. Karena apa? Kita sebagai YouTuber itu harus update terus karena teknologi YouTube pun juga terus berkembang seperti itu ya. Sebagai contoh, YouTube dulu hanya yang berfokus dengan video durasi panjang yang menjelaskan secara detail seperti itu ya teman-teman. Tapi sekarang sudah ada fitur baru nih ya di YouTube yaitu video short. Itu juga merupakan hal-hal baru yang perlu kita ketahui nih ya di YouTube seperti itu. Kenapa YouTube bisa mengeluarkan fitur baru short? Itu ada latar belakangnya sendiri ya teman-teman. Mulai dari ramainya TikTok di tahun 2021 yang lalu sehingga memunculkan motivasi si YouTube ini untuk mengembangkan fiturnya yaitu fitur short. Seperti itu salah satunya ya teman-teman. Jadi kita harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan YouTube juga nih, misalnya bagaimana supaya video itu rame, gunakan hashtag, kemudian bagaimana supaya penelusuran itu mudah menemukan video kita, gunakan tag saat mengupload video, bagaimana supaya orang itu tertarik dengan mengklik video kita, yaitu gunakan thumbnail yang baik, seperti ya, kira-kira seperti itu hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai YouTuber. Dan apalagi masih banyak lagi seperti itu. Bagaimana mengedit video, kemudian bagaimana kita bisa eye contact nih ya sama dengan penonton kita, kayak gitu. Itu harus beberapa hal yang perlu kita ketahui dan pelajari teman-teman. Nah, mindset yang terakhir lagi ya. Mindset yang terakhir lagi. Nah, mindset yang kelima sekaligus yang terakhir nih ya teman-teman. Kita itu harus mempunyai komitmen dan konsisten ya. Bukan berarti konsisten ini teman-teman harus upload terus setiap hari kayak gitu, bukan ya. Tapi teman-teman punya jadwal kapan teman-teman harus upload video seperti itu. Kemudian teman-teman harus komitmen, harus konsisten memberikan hal-hal yang terbaik, berikan hal-hal yang menunjang tujuan teman-teman seperti itu ya. Yang dimaksud dengan komitmen dan konsisten. Dan yang satu lagi yang paling penting yaitu cintailah pekerjaan ini, cintailah teman-teman menjadi content creator. Ketika teman-teman sudah mencintai menjadi seorang content creator, maka teman-teman akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk penonton teman-teman. Nah, sekalian satu lagi ya, tips atau bonus, teman-teman jangan sungkan untuk dikoreksi atau mengevaluasi diri ya. Evaluasi ini sumbernya bisa dua. Yang pertama yaitu dari diri kita sendiri. Ya, evaluasi dari diri sendiri ya. Misalnya sebelumnya kita bikin konten itu langsung aja ngomong cuap-cuap kayak gitu kan, langsung aja. Nah, tapi sekarang nih ya dari pengalaman aku sendiri, aku mulai sudah mempersiapkan apa yang mau aku sampaikan dengan membuatkan outline seperti itu ya, ada poin-poinnya apa aja, kemudian juga berdasarkan sedikit riset kayak gitu ya, misalnya tentang mindset seorang YouTuber, dan ternyata sudah aku lakukan nih, jadinya sudah aku bisa share ke teman-teman kayak gitu. Terus evaluasi yang kedua nih ya, bisa teman-teman juga bantu aku untuk mengevaluasi diriku dari kolom komentar nih ya teman-teman. Kenapa aku bilang begini? Kemarin ada yang komen di salah satu video aku bilang kalau misalnya aku itu eye contact-nya belum nyambung ke penonton. Kenapa? Karena aku itu waktu syuting kemarin-kemarin itu nggak lihat di kamera teman-teman, tapi lihatnya di sini. Nah, nggak lihat teman-teman lagi kan? Aku itu lihatnya di gambar diri aku kayak gitu. Jadi nggak ke lingkaran kameranya seperti itu. Jadi terima kasih kemarin Bapak yang sudah komentarin video aku. Jadinya sekarang aku udah tahu gimana trik supaya bisa langsung eye contact sama teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita harus menerima koreksi dari orang lain supaya kita bisa lebih baik lagi. Dan untuk teman-teman boleh ya silahkan komentar di bawah untuk perbaikan video aku selanjutnya. Oke, itu aja ya video aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan buat aku juga ke depannya nanti untuk kenang-kenangan kalau aku udah pernah nge-share video ini ya. Dan jangan lupa untuk bahan evaluasi aku, teman-teman boleh komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya.
Bye bye. Assalamualaikum.